Rauf Asyingkili. Nama aslinya adalah Abdurrauf Al-Fansuri yang lahir di kota Singkil. Beliau adalah orang yang pertama kali yang mengembangkan tarekat Syatariah di Indonesia. Sekitar tahun 1640, beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdurrauf Asyingkili pernah bermukim di Mekah dan Madinah. Ia mempelajari tarekat Syatariah dari gurunya yang bernama Ahmad Gusyashi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian, Abdurrauf Asyingkili pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultan Safiyatuddin Tajul Alam. Abdurrauf Asyingkili meninggal di Aceh. Beliau dikenal dengan sebutan Tengku Syah Kuala. Sebagai penghargaan masyarakat Aceh kepada perjuangan beliau, maka namanya dijadikan sebagai nama perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syah Kuala. Kampus ini didirikan pada tahun 1961 di Banda Aceh. 2. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710 dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika masa kecil, beliau diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri bernama Bajut, bertujuan untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh At-Tahlilullah, yang pernah memberikan izin kepada beliau untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Abdurrauf Asyingkili memiliki sekitar 21 karya dalam bentuk kitab-kitab tafsir, hadis, fiqh, dan tasawuf. Beberapa karyanya antara lain: 1. Kitab tafsir yang berjudul Turjuman Al-Mustafid, artinya terjemah pemberi faedah, yakni merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. 2. Umdat Al-Muhtajin, yaitu karya terpenting yang ditulis oleh Abdurrauf Asyingkili. Buku ini terdiri dari 7 bab yang memuat tentang zikir, sifat Allah dan Rasul-Nya, serta asal-usul ajaran mistik. Pada pembahasan di bab akhir, beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan gurunya. 3. Mir'at at-Tulab fi Tahsil Ma'rifah Akam Asy-Syari'iyah li Al-Malik Al-Wahhab, artinya cermin bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syariat. Kitab ini memuat berbagai masalah mazhab Syafi'i yang merupakan panduan bagi para qadhi. Selama belajar di Tanah Suci, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berteman dengan para ulama seperti Syekh Abdus Samad Al-Palimbandi, Abdul Wahab Bugis dari Makassar, Syekh Abdurrahman Masri dari Jakarta. Langkah pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kader-kader ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat itu dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif menulis buku. Di antara karyanya, yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin, yang artinya jalan orang yang mendapatkan petunjuk. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat julukan Matahari Agama dari Banjar.